Pemirsa, masih bersama Bincang Bisnis Persembahan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kita akan memasuki segmen ketiga dan menarik sekali di sini telah hadir Wali Kota Jambi. Dan kita akan banyak nanti bertanya dengan Bapak Sarif Fasa mengenai efisiensi pengelolaan keuangan negara, khususnya di era digital. Pak, kita banyak singgung-singgung mengenai IT. Namun sebelumnya, kalau boleh Pak Sarif cerita sedikit Pak, di Jambi sedang ada apa nih Pak? Promosi wisata silakan. Baik, kami di Jambi banyak destinasi wisata, baik di kabupaten kota. Yang pertama kami memiliki candi zaman Buddha. Candi itu lebih tua dibanding Candi Borobudur, dibangun di abad ke-6. Candi tersebut dan candi itu adalah pusat pendidikan para biksu-biksu Buddha zaman dahulu. Namanya Candi Moro Jambi. Kami juga punya perkebunan teh, punya gunung yaitu Gunung Kerinci. Kami punya Danau Kerinci dan kami juga punya tempat arung jeram, juga. Dan fosil-fosil batu juga banyak kami di sana. Jadi itu dari segi destinasi wisata. Kalau hasil alamnya luar biasa banyak juga. Kalau turis asing ke Jambi mampir kemana Pak yang wajib dikunjungi? Biasanya dia ke pegunungan, pegunungan, adventure di sana dan juga ke Candi Moro Jambi juga. Baik. Pak, kita sekarang masuk ke dari segi administratif keuangannya. Bapak backgroundnya kan manajemen. Bisnis kan. Apa yang Bapak terapkan tuh strategi-strateginya untuk bisa mengelola, karena Bapak tadi sampaikan Bapak mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Baik, sebelum saya menjadi kepala daerah saya adalah pengusaha. Saya adalah pelaku usaha. Pada saat saya masuk ke dunia pemerintahan, saya menerapkan birokrasi, entrepreneur birokrasi, yaitu saya terapkan kepada ASN kami bagaimana bekerja, Anda akan mendapatkan sesuatu. Selama ini kan banyak paradigma negatif terhadap ASN, datang, duduk, diam, duit. Waduh, D4 ini parah benar. D4 ya. Nah, tapi saat ini sudah jauh berubah lebih baik semua. Jadi fase-fase itu sudah jauh kita lewatin semua. Baik. Gitu. Kalau D4 udah lewat, yang sekarang adanya apa Pak? Slogan barunya. Sekarang ini kita adalah penghargaan untuk ASN-ASN. Jadi terkait dengan tema kita, kami juga melakukan efisiensi. Efisiensi yang kami lakukan dari awal yaitu kami mengawal proses pembangunan ini dari mulai perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Nah, dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Jadi e-planning, e-budgeting, dan e-monitoring. Itu sudah kami laksanakan sesuai dengan tema juga 4.0 juga. Setelah itu juga penghematan efisiensi di sini apa yang kami lakukan, yaitu yang pertama kami juga mengurangi jumlah kegiatan yang tadinya di setiap kota-kota itu biasanya pemerintah daerah itu ada beratus-ratus kegiatan. Jadi diefisiensikan menjadi, kalau kami dulu Kota Jambi ada 300 kegiatan setiap tahun, ini kami sederhanakan menjadi 60 kegiatan. Tetapi tidak mengurangi fungsi dari kebutuhan yang akan dilaksanakan. Tetapi dengan banyak kegiatan maka akan mengeluarkan banyak sekali honor kegiatan. Nah, honor kegiatan ini kan uang semua. Nah, dari kami efisiensi honor kegiatan ini, karena ASN kami itu, kenapa kami stop honor kegiatan? Karena tupoksi mereka selaku ASN sudah di sana tetapi dihonorkan lagi. Double. Nah, jadi yang kami potong semua. Satu efisiensi kami juga adalah bagaimana perjalanan dinas ini kita minimalisir sehingga menggunakan misalnya konsultasi kemana nih, misalnya ke Kementerian Keuangan, ke BPKP, ke BPK, kita lewat semua, lewat melalui semua, elektronik semua. Setelah itu juga yang tidak jelas outcome-nya ini kita pangkas semua. Itu efisiensi kita. Nah, setelah itu kita kan saat ini punya satu slogan, bagaimana money follow program. Money follow, bukan sebaliknya ya? Iya, bukan sebaliknya. Nah, tapi money follow program. Kalau dahulu kan kita ini uang itu mengikuti program. Jadi kalau misalnya program kita, uang kita cuma ada 1 miliar, kita mau bangun jalan 10 kilo, nggak cukup ya, ini jalan cuma 1 kilo. Sehingga jalan ini tidak efektif. Tidak efektif. Betul, tidak efektif. Bukan bicara efisiensi apa itu? Tidak efektif. Karena tidak Jadi tercapai tujuan. yang kita ingin sasar itu adalah kami menganut sistem keuangan ini adalah efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
Saya kepingin tanya sedikit ke Pak Bakhtiar, mohon maaf Pak, geser sedikit Pak. Karena kata efektif dan efisien ini sepertinya dua hal yang sangat berbeda. Dan kalau kita sering banyak dalam pembicaraan, kita bicara memeriksa efisiensi, menyelenggarakan sesuatu secara efisiensi. Siapa yang menjamin efektivitasnya? Gimana kira-kira? Mungkin tidak harus dari Pak Bakhtiar, dari bapak-bapak yang lain silakan. Karena efektivitas menjadi awalan dari segalanya ya. Kalau dari awal seperti tadi Pak Sarif sampaikan, kalau anggarannya terbatas terus Bapak tetap laksanakan, akhirnya jalannya tidak sampai pada tujuannya. Berarti sudah salah dari awal. Kita tidak bicara tentang efisiensi. Betul. Itu bagaimana cara Pak Bakhtiar mungkin kasih pandangan umum Pak. Apakah Bapak memeriksa juga itu efektivitas daripada apa yang direncanakan? Jadi di luar efisiensi, sedikit keluar konteks sedikit Pak. Bagaimana Pak? Betul Pak Isnandi. Jadi dalam pemeriksaan kinerja kami kan menggunakan terminologi bagaimana meningkatkan efisiensi efektivitas. Masuk efektivitas. Betul. Efektivitas ini kan melihat pencapaian outcome-nya. Tercapai atau tidak dengan sumber daya yang ada. Baik. Itu yang kami lihat. Dari situ nanti dari hasil pemeriksaan terlihat apakah apa yang tujuan program itu tercapai atau tidak di situ. Baik. Kami akan dijawab dengan hasil pemeriksaan. Berarti itu masuk dalam audit kinerja yang Bapak sebut tadi, bukan audit laporan keuangan ya. Bukan. Karena audit kinerja akan melihat efisiensi dan tadi di garis bawahi adalah termasuk efektivitas yang tadi Bapak Sarif sampaikan. Baik. Mungkin Bapak mau tambahkan lagi Pak? Baik, saya sependapat yang disampaikan oleh Pak Bakhtiar. Memang dalam hal efisiensi, efektivitas ini dalam audit kinerja kami itu tercantumkan efisiensi. Kalau dalam audit keuangan tidak mengenal efisiensi. Yang penting bagaimana uang ini dianggarkan, dicatat, belanjanya jelas, tercatat dan buktinya ada, dan manfaatnya ada, itu saja. Ya, itu dapat apakah WTP, ada kekurangan volume ataukah misalnya kelebihan pembayaran dan lain sebagainya akan ditindaklanjuti. Tetapi kalau audit kinerja yang dilaksanakan oleh BPK itu bagaimana efisiensi keuangan ini, misalnya sejauh mana satu entitas OPD ini melakukan efisiensi yang saya sebutkan tadi, misalnya mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, menyetop honor-honor kegiatan yang merupakan tupoksi dari ASN tersebut dan lain sebagainya. Nah, efektivitas ini bagaimana dana yang sudah diefisienkan tadi digunakan bermanfaat maksimal. Tentunya bagi siapa? Bukan bagi ASN pemerintah, tapi bagi masyarakat. Outcome-nya apa? Nah, outcome inilah nanti yang dinilai oleh BPK nanti. Ya. Itu. Termasuk Bapak sendiri tentu melakukan assessment tentang apakah itu tercapai kan? Betul, benar. Ya. Pak Henry kelihatannya mau menambahkan. Silakan. Terima kasih Pak Is. Ya. Dalam konteks efektivitas, kalau dari sisi proses internal, tentunya manajemen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu selalu melakukan kajian atas resiko tercapai atau tidaknya tujuan. Nah, dari situ akan dicari langkah-langkah sedemikian rupa sehingga begitu ini ada tanda-tanda tidak akan tercapai. Berarti kajian risikonya ada yang salah. Ada yang salah. Kajian risiko itu wajib masih dilakukan. Ini pesan buat pemerintahan provinsi dan daerah ya tentu saja ya. Kami itu kajian risiko itu sudah jadi suatu standar tidak itu diwajibkan. Satu unsur dari 5 unsur SPIP. Oh, satu dari 5 unsur SPIP. Bapak-bapak melakukan kajian risiko? Itu memang mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Pada saat awal mau mengajukan anggaran ada risiko-risiko yang dianalisa. Kualitas daripada pekerjaan itu kita melakukan mitigasi risiko dan itu bimbingan dari BPKP itu misalnya. Ya, jadi di kementerian diterapin nih. Ada chief risk officer di sana Pak. Ya. Ada chief risk, ada kepala yang ngurusin tentang ini risikonya dan itu apa. Penilaian otoritas SPIP dari mitigasi risiko yang dilihat di situ. Menarik, saya pengen tanya sedikit tentang maturitas karena tadi Pak Sarif sebut ada maturitas 3, 4. Siapa yang akan jelaskan, Pak Bakhtiar atau saya Pak Sarif? Bapak yang tadi pengen jelaskan. Jadi, itu maturitas 1, 2, 3 maksimal 5. Oke. Ada yang 5 selama ini? Belum. Oke, rata-rata. Memang di BPKP sendiri 5. Belum Bang. Ada target dari RBCMN bahwa semua kementerian lembaga harus mencapai level 3 pada akhir periode RBCMN ini. Level 3? Ya, level 3. Saat ini sudah semakin banyak yang level 3 atau menuju level 3. Keseluruhannya itu ditunjukkan dengan menerapkan pengendalian, kemudian ada evaluasi meskipun belum secara sistemik gitu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua yang diharuskan dalam aspek-aspek unsur pengendalian itu memang dilakukan dan ada buktinya. Saya mau kembali ke Jambi karena kita lagi dapat kesempatan untuk Jambi. Jadi saya kepingin tanya, kalau di Jambi itu ada Pak kajian-kajian risiko tadi pada saat Bapak merencanakan awal itu Bapak menugaskan siapa tuh untuk melakukan kajian risiko? Baik, yang pertama
saat awal kami memulai suatu tahun anggaran, kami melakukan kontrak manajemen dahulu. Kontrak dengan siapa? Dengan para OPD seperti saya. Nanti eselon 2 saya, entitas-entitas ini itu kontrak dengan saya. Ya. Yang apa yang dalam poin-poin kontrak adalah dana-dana dalam DPA, dalam yang akan mereka laksanakan selama 1 tahun yang sudah kami setuju, itu diuraikan dana tersebut akan dilaksanakan dari mulai kegiatan harian, bulanan, dan per triwulan dan tahunan. Nah ini nanti dalam kisi-kisi ini kita sudah jelaskan bahwa ini ada resikonya, ini resikonya ini resikonya ini. Jadi sudah kita bahas pada saat awal penandatanganan manajemen kontrak manajemen dengan para entitas, yaitu bawahan kami, kepala OPD, pejabat-pejabat kami. Dia sudah tahu di awal. Dan setelah itu kami membagi bagaimana proses pembelanjaan keuangan, pengeluaran keuangannya dibagi dalam per triwulan. Nah biasanya kalau misalnya di triwulan pertama kami belum melakukan kegiatan maksimal, maka kami grafiknya kami buat agak datar. Kami desain agak datar. Tetapi triwulan kedua, misalnya sudah banyak kegiatan yang harus dikeluarkan, maka grafiknya kami setel agak menaik gitu. Nah, kalau dahulu kala itu biasanya dalam satu anggaran itu langsung dibagi 4 triwulan. Jadi triwulan pertama 25% belanjanya, triwulan kedua 25%, 25%, terakhir 25%. Jadi pada saat kami ada monitoring, rapat evaluasi pembangunan, maka kebanyakan itu ada deviasi minus yang sangat besar di setiap entitas OPD kami, dinas-dinas kami. Nah, dengan kejadian-kejadian ini maka kami menciptakan suatu manajemen risiko terhadap OPD kami, yaitu mereka harus paham bagaimana membuat satu kurva ini nanti. Yang kami sebut misalnya kurva S gitu. Jadi jangan dibagi rata ya. Jangan dibagi rata, tapi sesuaikan dengan kemampuan dan apa yang akan dibelanjakan nanti. Menarik sekali. Ini bisa jadi best practice, contoh buat pemerintah daerah lainnya, provinsi, desa dan lainnya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetap bersama Bincang Bisnis.